Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Project Spider-Man sebelum era Tobey Maguire yang sebelumnya udah pernah direncanakan oleh sang sutradara legendaris yaitu bernama James Cameron yang pernah membuat film Titanic di tahun 1997 silam. Waduh, tapi kenapa ya project ini akhirnya batal dibuat? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, di sini disclaimer ya. Gua juga baru tahu kalau ternyata Leonardo DiCaprio pernah di casting sebagai Spider-Man sebelum eranya Tobey Maguire yang akan terpilih secara resmi oleh pihak Marvel dan juga pihak Sony. Bahkan ini sudah dimulai di era tahun 90-an yang di masa itu Marvel sedang dalam keadaan bangkrut dikarenakan era superhero tidak booming, dikarenakan di film seperti itu hanya bisa dinikmati oleh para fans komik nerd dan juga anak-anak saja. Jadi belum sebagus dan juga sebesar sekarang seperti Marvel Cinematic Universe yang pernah berjaya pada masanya. Nah, saat itu ada sebuah production house yang bernama Carolco Pictures mau membeli lisensi Spider-Man ini dari pihak Marvel. Dan James Cameron udah ditunjuk sebagai sutradara dari film ini yang dimana dia pernah melahirkan semua berbagai macam planning apa aja yang akan ia masukkan ke film Spider-Man di era tahun 90-an saat itu. Bahkan posternya saja sudah ada. Seperti kalian lihat di layar ini bahwa posternya saja udah oke banget. Ada wajah Spider-Man yang terpotong dengan wajah Leonardo DiCaprio sebagai Peter Parker. Dan juga ada penampakan Green Goblin dan kostum komik akuratnya sebagai musuh utamanya yang katanya akan diperankan oleh Kevin Spacey. Yang dimana Kevin Spacey di tahun itu dia udah menjadi aktor yang paling oke karena dia pernah bermain di film Seven sebagai tokoh antagonis. Maka dari itu James Cameron akan angkat dia sebagai tokoh villain sebagai Green Goblin di film yang satu itu. Dan by the way Kevin Spacey juga pernah menjadi tokoh antagonis tim superhero di tahun 2006 sebagai Lex Luthor di film Superman Returns. Kemudian ada penampakan Mary Jane Watson yang juga tampil dengan penampilan komik akurat, rambut merah dan juga agak keriting ala tahun 90-an dan juga goks banget lah ya. Dan judulnya adalah Spider-Man The Movie. Jadi kayaknya ya film ini akan menjadi seperti kayak film Titanic, tapi bertemakan superhero dan juga romantik yang ditingkatkan jauh lebih tinggi. Kalau yang gue lihat di poster ini ya, berarti konsep Green Goblin memang dicanangkan sejak awal oleh James Cameron untuk film ini. Karena kalau gue bandingkan dengan Green Goblin versi Sam Raimi dulu itu adalah kostum besi dan juga robotik. Padahal aslinya kostumnya itu berbahan karet dan nyatu kepada kulit penggunanya. Dan apalagi kostum ini hampir dipakai oleh Sam Raimi di film Spider-Man pertamanya. Bahkan sampai ada tes screening untuk kostumnya ketika dipakai oleh stunt aktornya. Dan itu bagus banget dan terlihat sangat menyeramkan. Tapi konsep itu akhirnya dibatalkan dikarenakan Sam Raimi mau membuat Spider-Man ini jauh lebih ke arah superhero dan gak mau membuat anak-anak ini yang nonton jadi ketakutan melihat Green Goblin ketika tampil di layar sebagai sosok yang paling menyeramkan. Maka dari itu dibuatlah kostum mekanik tapi tetap oke lah ya seperti itu. Impressive.
Kalau gua sih ya lebih suka dengan kostum karet Green Goblin yang nyatu dan juga bisa gerak di bagian mulutnya, karena itu lebih oke dan juga lebih creepy aja sih. Kemudian kita akan bahas mengenai Leonardo DiCaprio sebagai aktor yang akan berperan sebagai Peter Parker di film yang satu ini, yang dimana memang Leonardo DiCaprio ini bisa kok acting sebagai orang cupu dan juga nerd sebelum akhirnya dia berubah menjadi keren seperti Spider-Man pada versi komiknya. Apalagi aktor sekelas Leonardo DiCaprio yang udah legend banget saat itu. Tapi gua kurang suka dengan model rambutnya yang mesti bilang itu adalah poni lempar banget sih. Tapi lagi-lagi ini berada di era tahun 90-an yang dimana semua model rambutnya, model cara berpakaiannya semuanya seperti itu ya. Jadi agak dibuat klasik banget lah. Oke. Nah sekarang kita beralih kepada posternya. Menurut gua poster ini gua suka banget, keren dan juga kelihatan nuansa 90-an yang sangat kental sekali. Dan gua sebagai fans gak bisa membayangkan kalau James Cameron akan buat film Spider-Man ini di era tahun 90-an. Apalagi James Cameron sudah membuktikan semua berbagai macam semua film-film hasil karya terbaik dia, seperti film Titanic, Terminator dan juga Terminator 2 Judgment Day. Dan juga ditambah Carolco Pictures ini yang dimana mereka untuk menghasilkan berbagai macam film-film yang bertemakan action seperti Terminator, Rambo, Total Recall dan yang lain sebagainya ya. Jadi memang kebanyakan semua film yang diproduksi oleh Carolco Pictures ini memiliki sebuah film yang bertemakan action dan juga begitu brutal. Dan rencananya Spider-Man mau dibuatkan seperti itu. Akan ada adegan yang sangat brutal banget, aksi yang gokil dan juga romantikal yang sangat tinggi seperti ala-ala film Titanic. Nah, menurut gua Spider-Man kurang cocok sih dengan tema brutal yang bertemakan darah ya. Karena memang Spider-Man itu di versi komiknya aja dia adalah superhero yang fun dan selalu tengil ketika mengalahkan semua berbagai macam villain di berbagai macam isu komiknya. Ditambah lagi, sebelum Carolco Pictures akan beli lisensi Spider-Man dari Marvel, ternyata studio ini udah keburu bangkrut di era tahun 90-an dan semua planningnya itu akhirnya sudah batal. Lalu setelah itu akhirnya Sony Pictures membeli toko Spider-Man dan semua tokoh-tokoh di dalamnya kepada Marvel dengan seharga 10 juta dolar Amerika Serikat. Yang di masa itu Marvel menawarkan semua tokoh-tokohnya kepada Sony, tapi Sony cuma interest kepada tokoh Spider-Man saja. Wah, kalau misalkan Sony beli semua tokoh-tokohnya, pastinya MCU gak akan pernah ada sih ya. Karena justru Disney berhasil menyelamatkan MCU di tahun 2010 ketika Disney udah mengambil alih Marvel Studios sebagai franchise mereka dan berdampak besar sampai menjadi franchise terbesar di dunia. Tapi lagi-lagi gua nggak bisa menonton film Spider-Man karya James Cameron yang menampilkan Leonardo DiCaprio sebagai Peter Parker-nya. Anjir, saya banget ya. Dan juga kita menemukan planning B untuk Spider-Man versi Leonardo DiCaprio ini, yang dimana James Cameron membagikan sebuah art mengenai villain-villain selain Green Goblin yang akan tampil ke film pertama yang satu itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua tokoh antagonis yang akan tampil di film Spider-Man karya James Cameron yang satu ini. Yang pertama adalah Sandman, yang kedua adalah Electro. Nah, untuk Sandman, dia akan digambarkan sebagai orang yang terkena sebuah bom atom sehingga membuat dirinya menjadi manusia pasir. Sedangkan si Electro ini akan digambarkan sebagai pengusaha perusahaan listrik yang sangat kapitalis dan juga sangat egois. Jadi intinya benar-benar akan dibuatkan ke level yang lebih mature dan juga agak berbeda dari plot komiknya. Dan itu semuanya udah sesuai visi misinya dengan si James Cameron sebagai sang sutradara. Karena kalau kalian perhatikan di berbagai macam film-filmnya James Cameron ini selalu menggambarkan kapitalisme seorang penguasa yang berusaha untuk menghancurkan sang tokoh utama. Contohnya adalah film Rambo di film First Blood Part 2 di tahun 1985, yang dimana Rambo ditugaskan untuk meneliti semua tentara Vietnam yang menjadi musuh utamanya. Tapi ternyata dia dijebak oleh bosnya sendiri yang bersama dengan pihak Vietnam untuk membunuh Rambo yang satu ini. Dan juga di film Titanic, yang dimana pengusaha Titanic ini sudah tahu kalau kapal ini mudah sekali untuk tenggelam, tapi dia mau cuma cari untungnya doang dan gak
gak peduli semua korban-korban yang jatuh di tragedi kelam kapal tersebut. Lalu akhirnya semua planning itu akhirnya dirubah total oleh Sam Raimi di film Spider-Man ketiga dan juga di film The Amazing Spider-Man 2 oleh Mark Webb sebagai sutradaranya. Lalu akhirnya Spider-Man jatuh ke tangan Sam Raimi dan diproduksi oleh pihak PH Sony Pictures. Lalu Tobey Maguire ditunjuk sebagai pemeran Peter Parker di film yang satu ini, yang ternyata sukses besar dalam segi pendapatan dan juga ulasan para kritikus, dan menjadi Spider-Man paling legend di era tahun 2000-an awal saat itu sampai sekarang ketika dia comeback ke film Spider-Man No Way Home. Mantap cuy. Pass. Tapi sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhu.